Halo semuanya, Halo semua. kembali bersama saya Doni Nancy Adventure. Nah, teman-teman semuanya, seperti janji kami di video sebelumnya, kami akan menceritakan kembali, akan sharing pada saat Nancy masuk ICU, gitu ya. Nah, sebelum teman-teman dengerin sharing dari Nancy, teman-teman bisa lihat video yang satu ini. Check it out. Nah, teman-teman semuanya, jadi video tadi jadi sekilas gitu ya, gambaran besar bagaimana Nancy itu masuk ICU. Nah, yang boleh cerita gak kira-kira kenapa ya awalnya itu bisa masuk ke ICU? Jadi awalnya itu pagi-pagi itu sekitar jam 10 saya pendarahan hebat. Jadi belum pendarahan hebat sih, tapi baru pendarahan waktu itu. Nah, terus langsung info ke suster. Nah, susternya, perawatnya tuh langsung datang dan langsung tensi darah. Ternyata tekanan darahnya tuh sudah turun. Nah, pagi-pagi memang sudah ditensi darah juga. Kan setiap pagi tensi darah pasti tensi darah. Nah, di tensi itu darahnya memang sudah rendah, tapi masih oke karena masih 90. Tapi pas waktu itu sudah 80 ya kayaknya. Sudah 80 dan trombositnya sudah turun. Trombosit Turun 30 ya. Trombositnya Oh, sudah turun 30. 30. Sudah 30 apa 35 sih? 30 ya? 30. Ya, sudah turun, pokoknya sudah turun lah segitu. Nah, akhirnya setelah dikonfirmasi ke dokter internis yang menanganiku, dokternya langsung minta masuk ke ICU. Nah, sebelum juga masuk ke ICU itu masih sempat di USG ya sama dokter Prima ya. Ya, jadi sempat di USG dulu sama dokter kandungannya untuk melihat gimana sih kondisi janin yang di dalam pada saat pendarahan itu. Gitu. Dan setelah itu ya akhirnya ya diputuskan lah untuk ya masuk ke ICU. Iya, Gitu. jadi ya karena pendarahan itu trombositnya juga turun, HB-nya juga turun, kemudian ya banyak yang turun lah pokoknya. Akhirnya ya, mau tidak mau harus masuk ke ICU begitu. Nah, terus aku juga telepon Cici kakak di rumah. Aku bilang, wah Nancy masuk di rekomendasi untuk masuk ICU, gimana Ci? Kata Cici, ya udah ikutin aja apa kata dokter, yang terbaik pasti itu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus masuk ke ICU. Ya jadilah hari itu ya masuk ke ICU. Gitu. Nah, pas masuk di ICU karena nggak bisa masuk, sayanya terbatas. Sebenarnya boleh masuk tapi terbatas. Hanya kalau dipanggil. Masuk kalau hanya dipanggil sama suster kalau ada sesuatu. Nah, jadi sebenarnya cerita di dalam ICU tuh saya nggak banyak tahu gitu. Yang banyak tahu tuh Nancy. Nah, kira-kira pas di ICU itu apa aja sih yang dilakukan sih? Kira-kira
Jadi pas masuk ke ICU kan tetap pendarahannya kan tetap keluar nih, darahnya tuh tetap keluar. Jadi pas masuk di ICU langsung dipasangin ya seperti yang di TV-TV lah, itu yang ada monitornya yang bisa ngecek detak jantungnya, terus habis itu ngecek tensinya per jamnya, tekanan darah per jam. Pokoknya sudah dipasang itu. Terus infusnya waktu itu masih 1. Terus sudah mual, muntah-muntah juga di dalam, trombosit semakin turun, muka sudah pucet, terus masih, tapi selalu dicek sama perawatnya untuk bagian nggak pakai baju bawah. juga ya? Ya itu sudah nggak pakai baju Nggak pakai sudah. baju. Jadi ada kimono tapi cuma ditutupin aja, Cuma terus ditutup. dipakein selimut sudah. Jadi ya sudah pasrah lah di dalam itu, nggak tahu ya sudahlah, terserahlah sudah kayak gitu. Terus pendarahannya tuh tetap keluar, dan kalau nggak salah itu dalam waktu sekitar 3 apa 4 jam itu darahnya tuh yang sudah keluar itu sekitar 1200 cc. Nah terus sekitar jam 2an itu dokternya datang, dokter yang enggak jam 2an, jam 1an ya. Dokternya datang terus tanya kalau misalnya sudah kencing atau belum. Ternyata kan masih belum. Nah akhirnya dokternya suruh pasang kateter. Mampus dah. Gimana tuh pas pasang kateter? Ya tanya dulu, sus sakit enggak? Susternya cuman ketawa, hahaha, dikit sih, tapi ternyata ya ampun sakit loh ternyata Sakit pasang banget kateter ternyata. itu, ya ampun. Nggak dibayangkan coba. Terus sudah dipasang kateter, dokternya bilang ya infusnya dipasang lagi, jadi ya kiri kanan tuh dipasang infusnya disuruh pakai 3 kantong sekali masuk, sama ada obat antibiotiknya 1 kantong. Ya jadi pertama kali saya dipanggil sama suster masuk ke dalam ruang ICU agak cukup kaget juga sih. Jadi tuh Nancy saat itu mukanya pucet. Ya mukanya pucat, terus tangan kirinya itu ada selang, tangan kanannya ada selang, tinggal kaki deh. tinggal kaki doang. Kaki itu kebagian buat ngambil darah. Iya, jadi pas saya masuk itu kebetulan juga lagi mau ambil darah kan ya. Padahal Mau ambil tangan ini ya, tangan ini kanan udah biru-biru karena sehari kan ngambil darah 2 sampai 3 kali. Jadi itu setiap pas hari. pas diambil darahnya lewat kaki. Duh sakit banget, Nah, gila. katanya sakit banget. Dan gitu. memang sakit sih, bisa ya ampun sampai teriak sih, ya ampun sakit sih, sakit. Jadi jangan sampai lah. Aduh nggak bisa bayangin. Ya sudah, sampai itu kan pertama kan tempat tidurku kan di pojokan, terus dipindahin ke yang ruangan yang dekat dengan perawat kayak kantornya gitu, biar lebih gampang untuk dikontrol. Nah dipindahin ke situ. Nah, karena HB-nya tinggal 6, tekanan darahnya itu cuma 70, ya trombositnya kan tinggal 30. Akhirnya dokter suruh transfusi darah. Nah, transfusi darahnya malam itu 2 kantong dulu. Tapi sorenya itu kalau nggak salah dokter Prima sempat itu lagi gak sih? Cek lagi gak sih? Ya, dokter Prima datang sekitar jam Atau itu besoknya ya? enggak, malam dokter Prima datang ngecek lagi. Dia ngecek itu kasih tahu ya kalau besoknya mau dikuret. Dia bilang dia ngasih tahu pas dokter Prima datang itu jam 8, sebelum dokter tuh bidannya datang dulu. Nah, terus dia ngecek. Nah, bidannya itu kayak masukin tangan ke dalam rahim, terus kayak dibersihin pakai tangan. Aduh gila, sakit banget pokoknya, sampai teriak dah itu. Nah, pas dibersihin itu keluar gumpalan darah yang masih banyak juga gitu. Nah, terus nggak lama dokter Prima datang, dokter kandungannya, dokter Prima datang tanya ke bidannya, sudah dibersihin nggak kandungannya pakai tangan secara manual? Oh sudah. Nah karena masih keluar darah lagi dibersihin lagi sama dokter. Aduh sampai teriak lah waktu itu. Aduh ampun, sudah itu benar-benar sakitnya minta ampun, sudah pokoknya nggak enak lah sudah. Mungkin ada sih yang sudah ngerasain, cuman ya ternyata seperti itu. Dan akhirnya
dokternya bilang di USG, kan di USG lagi ternyata masih ada sisa-sisanya di dalam. masih ada Nah, sisa. keputusan dokter waktu itu dikasih obat untuk merontokkan sisa-sisa darah itu, yang gumpalan-gumpalan darah yang ada masih di dalam rahim. Nah, kalau misalnya sisa-sisanya itu nggak keluar, ya mau tidak mau besok harus dikuret. Jadi dikasih minum obat dulu sih, obat untuk merontokkan itu semuanya itu. Tapi itu pun dengan syarat juga kalau besok dilakukan kuret kalau misalnya HB-nya sudah naik. HB-nya naik, trombositnya juga naik. Karena kata dokter Prima sangat riskan banget untuk dilakukan kuret kalau misalnya masih pendarahan dan semuanya turun. Trombosit turun, HB turun. Jadi sebenarnya kalau mungkin sudah ada orang yang kena blinded ovum yang kalau itu ya sudah dikuret aja gitu loh. Memang harus dikuret kalau misalnya dia tidak keluar semua. Cuman kan permasalahannya ini bisa dikuret tapi kan ada demam berdarahnya yang bikin susah. Gitu. Jadi demam berdarahnya ini yang bikin susah. Nah makanya di video ini kan dibilangnya ya kena double gitu. Jadi karena kena demam berdarah juga, terus harus melakukan kuret juga. Jadi karena pendarahan. Itu harus transfusi darah dulu 2 kantong hari itu supaya HB-nya naik, biar besok bisa dilihat lagi gimana dan itu bisa dikuret. Nah pada saat hari pertama di ICU itu sama sekali nggak bisa tidur, jadi kayak jam itu rasanya berjalan pelan banget. Itu tuh kayak wah, pokoknya apalagi bunyi di dalam ICU itu menyeramkan, yang bunyi mesin yang tit. Belum kan ada pasien-pasien yang lain juga kan. Gitu. Terus nggak bisa makan sama sekali. Jadi selama di ICU, sebenarnya selama di rumah sakit sih nggak bisa makan sih. Hanya mengandalkan infus. Ya, hanya mengandalkan infus, dan paling suka tuh cuman bisanya makan buah. Jadi untungnya sebenarnya makanan di rumah sakit itu enak. Dia gitu. kasih buah sih. Nah, yang bisa aku makan hanya buah doang sih. Cuman buah doang. Nah, terus malamnya itu sekitar jam 1 darahnya datang dan transfusi darah. Nah, transfusi darah itu pun kayaknya tuh rasanya tuh kayak bagian tangan itu rasa kram gimana gitu, kemeng, kayak ada yang masuk gitu, pokoknya nggak enak deh rasanya. Akhirnya aku bilang ke susternya, "Sus, kok tanganku rasanya begini?" Nah, dia kayak ngurangin kecepatannya gitu. Akhirnya jadi transfusinya itu dari jam 1 sampai sekitar jam 5 apa setengah 6 gitu, itu hari pertama transfusinya. Nah, terkait dengan transfusi juga tuh ceritanya juga ada yang menarik juga. Jadi saya tahu Nancy itu harus ditransfusi darah waktu saya mau balik ke rumah. Ya Abian Base, karena disuruh pulang, katanya udah yang kamu pulang aja, kasih makan anjing. Karena anjing kita ada 3, jadi nggak mungkin juga kan nggak dikasih makan. Terus kamu istirahat karena sudah beberapa hari juga tidurnya nggak benar. Oh ya sudah, karena saya juga yakin sih di dalam ICU kan pasti penanganannya lebih intens dengan para suster kan. Jadi ya sudah, saya punya kesempatan untuk pulang. Nah, belum sampai rumah baru makan malam di jalan karena kan nggak ada makanan juga di rumah. Nah, tiba-tiba tuh udah dapat WhatsApp juga gitu ya. Karena saya ditelepon nggak diangkat-angkat, terus ternyata pas dibuka WhatsApp dapat WhatsApp dari rumah sakit gitu ya. Jadi hebatnya juga salah satunya ini nih ya, ketika kami komunikasinya itu tidak hanya pada saat di rumah sakit, tapi komunikasinya bisa by WhatsApp juga. Jadi kalau ada apa-apa sebagai keluarga gitu ya, anggota keluarga merasa terbantu gitu. Pasti informasinya udah di WhatsApp bilang, "Pak Doni, ini Nancy harus transfusi darah, jadi minta tolong datang ke rumah sakit untuk ACC persetujuannya dan sebagainya." Ya udah, balik lagi ke rumah sakit. Setelah itu juga perawatnya minta kalau misalnya nanti darahnya nggak ada, tolong siap-siap untuk carikan orang buat transfusi. Golongan darahmu A, kebetulan saya juga A, jadi kalau misalnya darah saya nggak cukup gitu ya, saya juga udah informasikan ke teman-teman di kantor kalau
siapa nih yang golongan darahnya sama supaya besok pagi itu bisa siap-siap untuk transfusi gitu. Ya ternyata puji Tuhannya pas malam itu mungkin dari PMI kali ya, dari PMI stoknya masih ada yang untuk A. Soalnya sebelum gitu. berangkat itu mereka ngambil darah lagi di kaki. Aduh ya ampun, Ya, begitu. sakit dah. Makanya ya udah akhirnya puji Tuhannya karena stoknya masih ada jadi aman lah ya di hari itu. Ya, nah itu hari pertama Hari di ICU. pertama di ICU. Jadi udah. Nah itu di hari yang pertama di ruang ICU. Pertama. Nah terus kalau di hari kedua gimana? Hari kedua itu jadi sebenarnya malam-malam itu tuh sudah nggak bisa tidur ya, sama sekali nggak bisa tidur. Dan malam itu juga sudah harus puasa. Belum hari keduanya. Oh hari keduanya ya. Jadi waktu itu hari pertamanya itu sama sekali nggak bisa tidur. Jadi baru bisa tidur itu sebenarnya pagi-pagi sekitar mau jam 7. Nah di ICU itu jam 6 itu sudah dimandiin. Jadi bukan dimandiin sih tapi dilap, tapi disabunin apa semua. Ya ampun, nggak bisa ngebayangin. Untung perawatnya perempuan. Jadi udah dimandiin biar seger, digantiin apa semua ya. Nah baru mau tidur ya sudah jam 9 datang nih tukang ambil darah. Ngambil darah, dan itu harus ngambil darah, dan ngambil darahnya di kaki. Sampai bingung juga mereka karena kena infus kan kaki, badan udah agak bengkak ya. Ini tangan ini karena sudah diinfus dari hari pertama tuh sudah bengkak banget. Terus kaki tuh udah agak bengkak, jadi mereka tuh agak susah nyari uratnya lah. Dia nyari agak susah, jadi mesti ditepuk-tepuk dulu. Dan itu tuh sakit karena ngambilnya itu tuh di sininya kaki pokoknya bagian atas lah, punggung kaki. Dan itu tuh sakit banget tuh ngambilnya, ya ampun. Ya sudah, terus habis itu untuk hasilnya karena itu masih tetap nggak bisa makan, tapi kondisi sudah agak baik, pendarahan itu sudah nggak separah yang sebelumnya. Tapi masih ada keluar, masih sering dicek sama bidan sama perawatnya gitu. Nah terus jam 2 siang itu sudah disuruh puasa untuk jaga-jaga nanti malam itu mau dikuret atau enggak. Jadi kuret atau enggak, aku disuruh puasa. Betul. Jadi gitu. Aku ingat banget tuh sebelum jam 12 atau jam 2 ya? Jam 2. Oh, sebelum jam puasa. 2 aku udah boleh masuk ya? Aku suapin dia makan apa ya? Enggak, siang kamu enggak ada. Cuman kamu bawain buah. Oh, bawain buah. Oh, potong buah. Potong buah, suapin ke kamu. Karena itu kesempatan dia masuk ke dalam ICU. Itu pun kayak aku tuh ngerengek ke susternya, sus, suamiku bisa masuk enggak? Akhirnya disuruh masuk deh, puji gitu. Tuhan boleh gitu. Tapi cuman sebentar karena hanya setengah jam. Enggak sampai 15 menit. Itu pun cuman motongin pir kalau nggak salah. Iya, pir ya, betul ya. Pir, setelah itu disuapin, udah selesai. Setelah itu dia harus puasa. Gitu. Jadi habis itu puasa. Jadi nggak makan apa-apa sih, cuman itu sama pagi-pagi minta teh anget aja gitu. Nah terus itu puasa, tapi itu setiap berapa jam gitu pasti ada suntikan kayak obat mual, terus obat apa lagi, pokoknya ada deh itu disuntikannya itu. Obat minum belum ada, baru yang dari dokter Prima itu aja, sama obat untuk penambah darah, obat tablet sih, rasanya rasa anggur obatnya. Enak sih. enak sih gitu. Ya gitu. Terus habis itu jam 6 dokter Prima, dokter kandungan datang untuk ngecek, untuk USG lagi, ngelihat apakah kandungannya sudah bersih atau enggak. Sisa-sisanya. Ya. Ternyata pas di USG masih ada, tapi sebelum di USG sempat dicek lagi sama dokter pakai tangan. Gitu. Terus aku sudah bilang, aduh dok, jangan dong. Dokter bilang enggak, kalau ini enggak sakit kok, cuma ngecek aja. Pas dia cek, kok enggak, ini harus
kuret. Jadi langsung dipersiapkan ya untuk Iya, kuret ya harus hari kuret. itu. Jadi saya masuk lagi, dijelaskan lagi sama dokter Prima bahwa Pak Doni ini Bu Nancy harus apa namanya dikuret. Guys, gitu. lagi hujan ya. Iya. Jadi kalau ada suara itu rintik-rintik, wah deras sih, deras. Nah ini sedang hujan. Nah ini sebentar lagi kita pindah aja ya, Ya, supaya pindah suaranya aja. kedengaran. Gitu. Pindah aja Jadi yuk, udah pindah dulu ya, Ya, rekan-rekan bebas semuanya banget. ya. Dadah. Hey, Halo. kita sudah pindah ruangan nih. Mm-mm. Dari luar jadi di dalam karena hujannya Hujannya sana. deras. Mm-mm. Lumayan deras. Ini lagi musim hujan ya di Iya, sini lagi sekarang. musim hujan. Gitu. Nah, jadi gitu. Jadi jam 6-nya dokter datang, terus dia cek lagi, ternyata masih banyak sisa-sisanya. Akhirnya dia pastikan lagi kalau sudah puasa atau belum, dan akhirnya ya sudah diputuskan untuk kuret waktu itu jam 8, harus kuret malam itu. Betul, Ya. harus kuret malam itu jam 8. Jadi saya diminta masuk lagi, dijelaskan lagi sama dokter Prima, kemudian tanda tangan berkas-berkas bahwa saudari Ibu Nancy harus dikuret. Begitu. Ya, ya sudah, tinggal persiapan dikuret. Nah, sebelum ke ke ruang untuk kuret, wah harus ngambil darah lagi. Nah, ngambil darahnya itu karena HB-nya tinggal 8, kan HB-nya itu harus 10. Jadi harus nambah lagi darah. Jadi nambah 2 kantong kan. Nah, untuk mengambil darah itu tuh harus ambil darah lagi, dan ambil darahnya di kaki. Dan ingat nggak, pertama kali ngambil darah udah sakit nggak dapet. Terus datang lagi suster yang kedua tuh mau ngambil darah lagi karena sudah sakit, terus sudah mau dikuret. Aku agak jutek sih, loh tadi kan sudah. Nah, susternya jutek juga. Jadi tuh kayak aku juga sebel sebenarnya. Kalau dipikir-pikir kan itu memang harus ya untuk tahu nih gimana nih perkembangannya. Tapi karena sudah sakit ya aku sebel juga sih waktu itu. Ya sempet marah sih sama susternya. Maksudnya yang tadi sudah ngambil udah sakit banget, terus nggak dapet lagi, terus yang ini datang lagi, terus orangnya jutek banget ya gitu. Jadi itu pengalaman yang tidak mengenakan sebelum dikuret gitu. Ya saya pas ngeliat juga ya agak sebel juga gitu ngelihat si susternya ya, perawat, bukan perawat sih, perawat, tapi kayak bagian laboratorium yang khusus ngambil darah gitu. Ya soalnya kan kalau misalnya setahu saya ya, kalau di rumah sakit tuh kan ada komunikasi terapeutik tuh. Jadi bagaimana dengan komunikasi yang baik si pasien itu merasa nyaman gitu ya, pasien itu merasa juga safety, terus merasa juga bahwa dia dilayani dengan baik karena diperhatikan. Nah kayaknya nih si satu orang ini memang komunikasi terapeutiknya nggak oke banget gitu, jadi kayak menyebalkan deh gitu. Ya udahlah ya, pokoknya itu sudahlah. Terus dari sekian orang banyak cuma dia doang gitu. Terus sudah setelah itu ya udah persiapan bawa ke ruangan kuret. Gitu. Jadi pas bawa ke ruangan kuret tuh dibawa semua infus 3, pokoknya dibawa semua. Infus 3 apa semuanya sudah dibawa semua. Sampai kuretnya itu cuman sebentar aja sih sebenarnya, tapi kalau ditanya sakit atau enggak sih sudah nggak tahu karena sudah dibius total sih pada saat itu. Bius total, makanya ada dokter anestesinya. Ada dokter anestesinya gitu. Gitu. Kalau nggak salah sekitar 10 sampai 15 menit. Dan sisanya ternyata banyak ya. Katanya dokter itu banyak loh sisanya di dalam. Sisanya ternyata gitu masih ya. banyak. Masih banyak. Teman-teman saya sempat fotoin tapi nggak saya share di sini, gitu ya. Untuk kasih tahu ke Nancy aja, nih sisanya segini. Sisanya banyak ternyata. Ternyata ya lumayan banyak sih gitu. Geli-geli gimana juga sih ngelihatnya. Ya sudah, terus habis dikuret itu balik ke ruangan ICU. Enggak, yang menariknya lagi setelah kuret dia tiba-tiba entah kenapa setengah sadar gitu minta aku lapar, mau nasi padang. Nasi padang. Minta nasi padang.
Ya udah, akhirnya- aku tanya dulu sama suster dan kata suster nggak apa-apa makan apa aja boleh tapi jangan jangan apa, pedes, pedes terus gitu. jangan banyak. Jadi ya udah pokoknya cuman pengen makan aja. Dari Dan situ apa Untungnya malam-malam masih ada. masih ada. Itu kan masih Masih sore sih. Oh Jam enggak, itu jam Iya, udah malam, 8 udah malam. udah malam. Biasanya udah tutup ya. Soalnya di Bali itu jam 9 malam tutup semua. semuanya harus sudah tutup. Jadi ada pembatasan kegiatan malam gitu. Dan untungnya itu masih ada. Masih ada. Masih ada. Tumben. Gitu, tumben masih ada. Ya udah dia beliin rendang. Setelah dia balik ke ruang ICU lagi, beliin rendang, dia bisa makan. Lumayan sih, lumayan banyak makan. Gitu. Gitu. Nah, terus sudah balik di ruang ICU ya udah karena HB-nya masih turun, ya akhirnya harus nambah Transfusi darah lagi. Gitu. Jadi Dan transfusi darah lah 2 kantong. 2 kantong lagi dan untungnya stoknya masih ada. Ya, Stoknya ada lah. dan Gitu. untungnya ya malam itu kan tangan kiri itu karena udah diinfus dari hari pertama itu tuh bengkak nih, tangan ini bengkak banget. Nah terus habis itu kalau transfusi darah Ini ada gora-gori lagi berantem. nah terus kalau misalnya transfusi darah itu tuh harus transfusi darah harus sambil jalan infus, jadi memang harus dua itu jalan, harus 2 yang dipakai jalan semua. Nah terus pas malam itu karena aku tuh tahu kalau misalnya infus yang di tangan kiri ini dicabut, pasti dia akan pindah ke kaki. Nah aku tuh kayak setengah merengek ke perawatnya karena dia sudah tahu juga aku sudah kesakitan. Ya aku bilang, sus, terus gimana dong kalau misalnya ini mau dicabut, kan nanti kan dipindahin ke kaki. Nah infus di kaki itu sakit banget loh, aku sudah nggak tahan nih, sudah sakit begini nih, aku bilang. Dan sudah dia bilang ya kan kalau misalnya transfusi darah harus cairan infusnya juga sambil masuk, dia bilang gitu. Tapi ya sudahlah, dia bilang gitu. Nah aku tuh kayak takut aja sih, kepikiran sambil nunggu darahnya datang nih. Nah pas sekitar jam 1-an, setengah 2 darahnya datang. Jadi selama itu aku tuh nggak tidur, darahnya datang. Nah itu aku deg-degan tinggal mau nunggu dia karena kan dia sudah cabut nih infus yang di tangan kiri, tinggal nunggu dia. Deg-degan dia mau bilang, Bu maaf ya infusnya harus dipindah ke kaki, tapi puji Tuhan tuh dia nggak pindahin infusnya ke kaki. Nah jadi dia cuman transfusi darah aja tanpa cairan. Waktu itu mungkin dia itu sudah melanggar prosedur, mungkin, tapi aku tuh nggak tahu ya. Ya, Cuman, tapi bisa juga enggak. Tapi bisa gitu. juga enggak. Cuman maksudnya dia juga kayak kasihan juga sih sama aku. Jadi dia transfusi darah 1 kantong, terus abis itu dia kasih infus 1 kantong, baru dia transfusi darah lagi. Dan untungnya puji Tuhan selama itu tensinya itu nggak turun, tensinya tetap bagus. Jadi selama proses transfusi darah itu kan yang ditakutkan tensinya kan turun. Nah ternyata tensinya tuh nggak turun, ya puji Tuhan sih gitu. Nah itu, dan sampai jam karena itu ada jeda tambah infus, itu kayak lebih siang deh selesainya, sekitar jam 6:30, jam 7 baru selesai transfusi darah gitu. Habis itu pagi-pagi ya udah gitu ya. Kan transfusi darah sekitar jam 7, jam 9 itu belum bisa ngambil darah. Jadi ngambil darahnya itu jam 12 siang gitu. Dan setelah ambil darah di hari berarti itu hari ke-5, hari keempat di rumah sakit, tapi hari kedua di ICU. Dan hasil trombositnya, hemoglobinnya udah bagus gitu ya. Karena sudah bagus, akhirnya dipindahkanlah ke ruang rawat inap gitu. Dan saya juga ngelihat Nancy sih udah mulai agak segar. Kalau misalnya itu kan pertama kali masuk ICU kan pucet banget gitu, benar-benar pucet. Nah sekarang nih sudah mulai kelihatan kelihatan lebih hidup, lebih hidup gitu ya, lebih ya udah nggak pucet lah pokoknya gitu.
terus makannya juga udah banyak. Ya karena nggak bisa Ah. makan sama sekali, apapun yang dikasih itu nggak bisa makan pokoknya. Terus udah mulai rewel juga. Rewelnya apa? Pasti pertanyaan pertama adalah, yang bayaran rumah sakitnya berapa? Bayaran rumah sakitnya berapa? Udah, aku bilang jangan pikirin apa Ya kan, namanya. ya wajar bayaran. ya, karena mikirnya, waduh gila, masalahnya kita info aja ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak info. apa-apa, di info aja. Tagihan per harinya aja itu 1 juta sampai 1.500.000, coba bayangin, itu cuman obat doang, belum Belum ngerawatnya, belum dokternya, Keluarnya, belum belum USG-nya, ruangannya. belum ruangannya tuh, dan obatnya tuh banyak loh, Belum. kuretnya. Kuretnya. Waduh gila. Dan saya setiap hari ngecekin, ya, sampai di tangan saya bonnya banyak banget, warna merah Mana ya gitu. bonnya? Ada kayaknya. Yang lagi diambil nih bonnya ya. Nah ini nih, Nah ini. Jadi, ya, ini nih bonnya nih. jadi setiap hari, Setiap penanganan sih. setiap penanganan, gitu ya, saya selalu dapat ini 1, 2, dan ini banyak banget, tebel, gitu ya. Nih ya. Dan harus ditanda tangan kan, gitu. Misalnya nih ya, saya kasih contoh aja ya. Apa nih? Ini nih apa nih? Ini nih. Yang itu aja yang sering dipakai. Ini loh 1,9. Iya Ini nggak, aja maksudnya satu ya 1,9. bilang, Ini 2 juta nih, satu nih. Mau dilihatin nggak Iya. ke situ ya? nggak usah lah, Nggak usah. ya gitu. Ya segituan lah Nah, jadi- tagihannya, bayangin aja. Nah makanya nanti di part ketiga kita akan Kasih tahu gimana nih ceritanya Nah. kita bisa bayar rumah sakit. bayar rumah sakit. Terus juga kita mau ngasih tahu sebenarnya dari peristiwa ini apa sih hal-hal yang bisa kita dapatkan, karena saya selalu yakin bahwa di setiap kejadian itu pasti ada mutiara kehidupan lah yang bisa kita ambil buat kita berdua, Ya. gitu. Dan sekali lagi thanks banget buat keluarga, karena keluarga nggak henti-hentinya juga untuk Ya kita nggak bilang-bilang ke siapa-siapa ya. iya, Uh-uh. kita makanya kita takut kalau misalnya kita bilang ke siapa-siapa juga jadi apa ya, istilahnya membuat khawatir juga. Jadi kita hanya kasih ke orang-orang terdekat saja. Dan makasih banget buat keluarga, terus juga buat teman-teman di Manado, teman-teman BAW yang sudah mendoakan. Kemudian di sini juga ada teman-teman Grab yang mendoakan, teman-teman Freshmart, ya sebagian juga kita kasih tahu ya. Ya cuman satu Cuma sih. satu, Auron dua sama Auron Heldi. sama Heldi setelah sudah Setelah selesai aja selesai, sih. Gitu. gitu. Makanya sekali lagi thanks banget ya buat buat doanya dari teman-teman semuanya. Ya buat Bill sama Cia yang selalu merespon WA aku, tanya gimana kabarku. Wah, Ya. pokoknya terima kasih banget deh. Terima kasih banget. Uh-uh. Gitu. Nanti kita akan cerita itu semuanya nanti di part yang ketiga ya, Bagian teman-teman. yang ketiga. Sekali lagi terima kasih. Sekian dulu video dari kami berdua di part yang kedua. Terus nonton, jangan lupa di subscribe juga, gitu ya, karena sekali lagi sebenarnya ini juga untuk semangat kami untuk saling terus berbagi ya, Ya, informasi apa yang kami alami. Thank you banget. Saya Doni, Saya Nancy. Adventure. Dadah.